Untuk mengetahui bagaimana respon dari Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia terkait dengan pemberangkatan haji di tengah perang antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat, kita sudah bergabung bersama Syam Resviadi, Direktur Patuna Travel, dan juga sekaligus Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia atau SAPUHI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Syam, sejauh ini dari kemarin yang dinyatakan oleh pemerintah terkait skenario pemberangkatan haji di tengah perang Iran ini, bagaimana respons dari calon jemaah haji di bawah Patuna Travel dan juga dari SAPUHI? Apakah mereka sudah khawatir ataupun banyak pertanyaan, Pak? Ya, alhamdulillah tidak separah yang kita duga gitu ya. Mereka masih memantau semua kegiatan yang ada di Timur Tengah melalui media-media. Ya, sampai saat ini mereka masih kondusif karena kita perhatikan bahwa perang masih bersekitaran di Teluk Hormuz, tidak melalui negara Saudi Arabia maupun negara-negara yang selama ini di musim umrah ini kami juga masih terbang dengan pesawat direct melalui Oman Selatan atau Yaman, sehingga masih berjalan dengan kondusif. Tapi kemudian dengan kemarin pernyataan dari Kementerian Haji terkait 3 skenario, Pak. Ada skenario yang pertama tetap berangkat, tapi kemudian ada pengalihan rute, kemudian ada misalnya penundaan ke tahun depan atau mungkin misalnya dibatalkan seperti itu. Nah, apakah kemudian dari penyelenggara haji khusus ini sudah berkomunikasi dengan pemerintah terkait dengan hal ini? Ya, kemarin sejak mereka selesai rapat di hari Rabu, kami Kamis pagi dikumpulkan dan diberitakan tentang hasil pertemuan dengan DPR Komisi 8 DP3 mitigasi tersebut. Namun memang sepertinya masih ada satu poin yang kurang diperhatikan dari hasil ketiga mitigasi tersebut, yaitu adalah bahwa seperti yang tadi saya katakan bahwa kenapa tidak dengan rute yang masih ada, yaitu Oman daerah selatan maupun Republik Yaman ya, karena kedua negara ini bisa tidak terlalu panjang untuk melewati ke kerajaan Arab Saudi dibandingkan ke Irak, Afrika Timur dan seterusnya. Ya tentunya harus ada diplomasi ya dengan keberpihakan terhadap negara Republik Iran serta diplomasi kepada kedua negara tadi, Oman dan Yaman, sehingga ada alternatif, tidak ada perubahan selama kerajaan Arab Saudi tidak menutup hajinya, pelaksanaan haji tahun 2026. Tapi kemudian dengan misalnya kita mengubah rute, ini kan pasti ada konsekuensinya. Mungkin ada waktu yang lebih lama dan juga biaya penerbangan lebih mahal. Nah, Pak Syam, jangan dijawab dulu, kita akan bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami, saudara, di Breaking News Kompas TV. Kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV, masih bersama kami Pak Syam Resviadi, Direktur Patuna Travel yang juga merupakan Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia. Pak Syam, tadi seperti yang sebelum kita jeda terkait dengan biaya dan juga mungkin waktu perjalanan yang lebih panjang, apakah sudah diantisipasi juga oleh pihak penyelenggara travel, Pak? Ya, artinya itu force major sekali dan tidak populis ya. Mitigasi ide pertama ini karena mengakibatkan adanya pertambahan biaya, di mana saat ini saja para jemaah sudah mengalami kesulitan dalam hal membayar pelunasan, apalagi dengan nanti harus ada tambahan biaya baru karena harus ada perpanjangan rute. Makanya tadi untuk mengantisipasi perpanjangan rute itu ya kita coba diplomasikan dengan negara Oman untuk di udara bagian selatannya yang berbatasan dengan Yaman, begitu juga dengan negara Yaman. Ya tentunya kita juga harus punya dukungan untuk pihak yang berperang, terutama negara Republik Iran ini, di mana mereka tidak melakukan agresi, invasi ataupun apapun, ternyata mereka yang justru sebaliknya dilakukan oleh negara Amerika dan Israel. Sehingga perlu kita support untuk bisa tidak menyerang kerajaan Arab Saudi, agar pelaksanaan umroh maupun haji kita tetap berjalan. Baik, Pak Syam, selain mungkin pengalihan rute tadi melalui Oman, kalau
Pak Syam bilang, apalagi kemudian mitigasi yang dilakukan oleh penyelenggara haji khusus, misalnya apakah ada penambahan asuransi tertentu untuk calon jemaah? Ya, apapun tambahan itu akan membebani para calon jemaah. Kami juga tidak ingin beban ini menjadi satu pengurangan margin kami. Selama itu memang tidak merugikan, artinya ada win-win solution buat kami dan para jemaah, ya sebaiknya juga pemerintah melakukan sesuatu yang memang membela rakyatnya gitu ya. Kami jemaah haji ini baik haji reguler maupun haji khusus, ya kami ini rakyat Indonesia juga yang harus dibela agar tidak terjadi apa-apa dengan kalau seandainya kita melaksanakan perjalanan ibadah haji nanti. Baik. Kemudian kalau dari Patuna Travel dan juga dari Sapuhi sendiri, Pak Syam, terkait dengan kondisi terkini di Arab Saudi, apakah juga sudah berkomunikasi dengan mungkin rekanan di sana, Pak? Ya, secara pertemuan belum, karena saya insya Allah baru akan berangkat setelah Lebaran ini di bulan Syawal, sekalian untuk mengurus kepersiapan haji kami, gitu ya. Nah, kami menggunakan pesawat yang direct dengan Garuda dan Saudia. Ya, tentunya kebiasaan yang sudah dilakukan dan karakter dari rekan bisnis kami di Arab Saudi, baik itu umroh maupun haji, mereka ya sama dengan karakter semua negara, di mana kalau seandainya terjadi kerjasama yang sudah berjalan, tiba-tiba dibatalkan sepihak, bukan dari pelaksana yang ada di Kerajaan Arab Saudi, tentunya ya harus dengan segala resiko kita membatalkan segala pembayaran yang sudah kita lakukan. Kecuali ya seperti poin ketiga dari mitigasi, di mana memang terjadi peperangan sampai ke Arab Saudi sehingga menutup widaranya dan tidak ada pelaksanaan haji, ya kami tentunya mengalami hal ini waktu kita zaman COVID tahun 2020, sehingga bisa di-reschedule semua biaya, baik itu di-refund ke tahun 2022. Dan kalau misalnya Anda melihat situasi sekarang, kemudian dengan situasi COVID beberapa tahun lalu, ini apakah mungkin akan sama juga Pak, terkait dengan pemberangkatan ini bisa dialihkan ke tahun depan, atau kemudian bagaimana dengan kuota yang mungkin disediakan oleh pemerintah untuk haji khusus gitu Pak? Ya, haji khusus semua tergantung dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh saat ini, serta DPR Komisi 8 berapa jumlah, karena kita dipersentasekan bukan dari total jumlah. Semakin banyak pertambahan jemaah, tentunya dari kuota nasionalnya kita akan dapat tambahan dari persentase tersebut. Yang perlu sekarang kita pertimbangkan adalah dengan kondisi dari jemaah yang akan kita berangkatkan tahun 2026 ini adalah bahwa saya yakin jika Arab Saudi tidak diperangi oleh Iran, tentunya semua akan masih berjalan dengan baik, karena pasti dampaknya juga ke Kerajaan Arab Saudi. Kita ketahui bersama bahwa Madinah, Jeddah, dan Mekah ini ekosistem yang ada di sana itu adalah dari umroh dan haji, tidak dari yang lain-lain. Sehingga apabila umroh dan haji tidak ada, mereka sangat terdampak. Seperti apa yang dialami oleh tahun 2020, pada saat kita haji 2022, mereka nggak siap pelaksanaan umroh dan haji, hotel-hotel, infrastruktur yang lain pun nggak siap, sehingga kami harus mencari hotel-hotel, transportasi yang memang siap di saat pelaksanaan umroh Januari 2022 dan haji di bulan Juni 2022 waktu itu. Baik, kemudian dari mungkin komunikasi Anda dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh ini, apakah sudah ada kepastian gitu Pak, kapan kira-kira keputusannya untuk pemberangkatan haji tahun ini? Nggak bisa juga, karena mereka juga tergantung dari pemerintah Arab Saudi, juga kepada airline-airline yang memang digunakan. Nah, akhirnya kami memang diharapkan salah satu mitigasinya adalah merubah rute penerbangan tidak melalui pesawat transit, tapi melalui pesawat-pesawat yang direct. Nah, ini tidak serta-merta memudahkan, karena tentunya pesawat-pesawat yang direct, baik Saudi maupun Garuda, perlu ada tambahan sekitar 17.680 untuk haji khusus, yang terbagi tentunya dari beberapa kloter yang ada gitu ya. Terutama sekarang sedang dimitigasi, sedang diberikan laporan kepada Kementerian Haji dan Umroh dari semua asosiasi untuk mereka siapa saja yang memang menggunakan pesawat transit tidak direct ini, agar segera atau diantisipasi persiapannya, agar pemerintah juga membantu dalam hal ini Departemen Perhubungan dan airline yang nasional air carrier kita untuk bisa menambah pesawatnya, untuk bisa membawa jemaah haji khusus yang tersisa dari menggunakan penerbangan non-direct. Baik, tentunya selain tadi Pak untuk rutenya,
dan juga pengalihan penerbangannya, jumlah pesawatnya juga harus bisa mencukupi nanti ketika memang diambil keputusan untuk langsung direct menggunakan dua maskapai tersebut. Kita harapkan semoga penyelenggaraan haji tahun ini tetap berjalan dan juga lancar dan aman, Pak, agar jemaah juga bisa beribadah dengan semestinya. Terima kasih Pak Syam Resviadi, Direktur Patuna Travel dan juga Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV.